wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Milda Hanifah. Saya mahasiswa STI STMB. Di sini saya akan mewawancarai salah satu pengusaha. Yang menginspirasi. Beliau dengan Bapak Gundi Gunadi selaku pengusaha kaos kaki yang ada di daerah Nanjung. Untuk itu, mari kita simak wawancara kali ini. Mudah-mudahan dapat memotivasi dan menginspirasi para penonton. Pak izin mewawancarai. Di sini Bapak mengelola usaha apa ya, Pak? Saya tuh di bidang produksi kaos kaki. Ya mulai dari kaos kaki anak, dewasa, muslim, sampai kaos kaki sport dan bola juga kita produksi. Untuk alamatnya, apakah hanya di daerah Nanjung saja atau ada di daerah lain untuk produksi kaos kakinya? Kalau di Nanjung tuh ya saya ngerintis kan awalnya dari Nanjung dulu. Dari Nanjung kita ngerintis di sana. Terus kita bikin surat-surat gitu ya, surat izin baru sampai CV. Nah, terus saya buka lagi jarak 5 tahun ke belakang kalau nggak salah, buka di daerah pementasan Kutawaringin. Kalau di sana ya alhamdulillah kita udah sampai menjadi PT gitu. Untuk di daerah Nanjung sendiri, kapan tahun berdirinya, dan untuk di daerah pementasan itu kapan juga berdirinya, Pak? Kalau di Nanjung kurang lebih tahun 2012 kita awal ngerintisnya. Kalau yang di pementasan tuh tahun 2018, pokoknya 1 tahun sebelum COVID kita ngerintis di sana gitu, di daerah pementasan. Untuk karyawan, apakah ada pertambahan atau malah mengurangi karena adanya COVID ini? Untuk karyawan sih ya kebanyakan kita banyak yang dirumahkan gitu, karena kan sekarang kalau misalkan produksi kita dimaksimalin tapi barang kita nggak keluar, ya ujung-ujungnya kan percuma gitu. Maksudnya bukan percuma, jadi kita buang-buang. Yang pertama kan bahan baku semasa COVID itu melonjak tinggi, sedangkan penjualan kita hampir turunnya ya 90% gitu. Mau nggak mau kita produksi dikurangin dulu untuk ya menstabilkan dulu keuangan lah gitu. Jadi kita nggak bakalan terlalu rugi gitu. Kira-kira jumlahnya ada berapa orang, Pak? Karyawan sebelum ada COVID ada 50 orang, cuma waktu ada COVID kemarin kita kurangi ya hampir 50%-nya lah gitu. Dirumahkan dulu. Ada yang sebagian jadi ya suruh nganpak jadi marketing, jadi sales gitu. Karena kan kalau misalkan kita ngeluarin secara sepihak kita juga nggak enak gitu. Makanya mereka yang yang kita rumahkan ya kita tawarin juga gitu, bahwa dia mau nggak gitu jadi sales atau jadi marketing untuk masarin produk. Untuk usahanya itu berkolaborasi dengan para pengusaha kaos kaki lain, atau emang Bapak merintis sendiri kemudian bagaimana? Kalau awal sih kita ya kolaborasi, nanya-nanya itu ini, kita udah dapat ilmu, kita buka sendiri. Ya sempat nginduk juga sih, nginduk ke 1 orang gitu kan, nginduk penjualan. Mungkin 1 tahun kalau nggak salah dulu nginduk penjualan. Ya mungkin beliau kolaps gitu kan, ya udah kita berdiri sendiri aja gitu untuk masalah penjualannya. Mengapa Bapak memilih usaha kaos kaki ini ketimbang memilih usaha-usaha lainnya? Sempat sebelum kaos kaki ya buka usaha di bidang lain lah gitu. Mungkin di sana bukan rezekinya, makanya saya coba-coba. Ya namanya usaha kan kita harus berani spekulasi, berani ngambil resiko. Makanya ya semuanya juga lah pasti namanya pengusaha tuh coba-coba dulu, tapi coba-coba juga kan harus kita udah menguasai ilmu taktik pasar dan apalagi kalau produksi kan cara
dari awal sampai akhir pengolahan itu bagaimana. Nah, kalau misalkan kita udah bisa dari sana, ya coba-coba itu kan berarti bukan apa sih, cuma sekedar coba-coba gitu kan, ya bisa jadi apa ya disebut apa sih kalau bahasa itu ya apa ya yalah, kita harus berani aja lah intinya, berani intinya dari coba-coba tuh kita harus yakin bahwa usaha yang kita rintis tuh bisa menjadi sukses. Orang lain bisa sukses, kenapa kita enggak gitu kan, prinsipnya kesana aja. Kalau boleh saya tahu, berapa kira-kira modal yang Bapak salurkan untuk usaha ini, Pak? Modal awal kalau nggak salah 50 juta rupiah waktu awal dulu ngerintis tahun 2012. Seiring perkembangan waktu yang mungkin ada profit dikit sempat bermain perbankan gitu kan, ya alhamdulillah sekarang ya kalau misalkan dihitung modal produksi gitu kan yang berputar 600-an adalah kurang lebih 600 jutaan. Untuk kan ini tuh ada pekerja ya untuk mengoperasikan mesin tersebut. Nah, untuk pekerjanya itu apakah ada bagian shift-shiftnya sehingga mereka bisa bekerja dengan bagiannya tersebut atau bagaimana? Terus waktu pembagian kerjanya tuh bagaimana, Pak? Kalau bagian operator gitu kan divisi mesin, kita mainnya 4 shift kayak sistem satpam gitu kan, 2 hari malam, 2 hari pagi, 2 hari siang. Jadi kita memaksimalkan libur mereka, jadi seolah-olah dia kerja jadi waktunya dipadatkan gitu kan, seperti satpam. Dan waktu kerja dipadatkan dan libur juga seolah-olah mereka tuh lebih lama, apalagi kita kan karyawan kebanyakan ambil dari luar kota, ya takutnya mereka mau pulang atau gimana kan, abis shift besoknya libur dia, kita bayar komisi, dia mau pulang juga kan enak gitu, nggak dikejar-kejar waktu seperti kita bikin 3 shift. Kalau 3 shift itu kan shift akhir tuh minggu pagi, minggu siang, mungkin Senin pagi kita udah mulai lagi kan, waktunya mepet gitu kan. Untuk operator kita main di 4 shift, terus bagian finishing, packing sama yang lainnya gitu kita main normal non shift aja. Untuk penjualannya Bapak memakai sistem apa? Apakah Bapak menyalurkan kaos kakinya tersebut ke para pedagang-pedagang atau Bapak ditampung terlebih dahulu ke bandar atau bagaimana, Pak? Kalau penjualan sih kita kebanyakan 90% kita udah ada yang nampung gitu, yang 10% mungkin ya kadang ada yang belanja ecer, kadang ada kaki lima yang datang gitu, datang ke pabrik. Berapa Pak harga per losin atau per ecernya itu? Per losin minimal, bukan minimal ya, berarti paling murah tuh antara 35.000 sampai 168.000. Kalau yang 35.000 kayak kaos kaki baby yang anak itu kan, yang buat yang apa sih, anak baru lahir gitu kan, itu kan kecil, jadi kita juga nyesuaiin sama HPP modal kita produksi gitu. Terus yang paling mahal mungkin di kaos kaki teri yang suka dipakai sama TNI yang bulu itu, yang handuk. Nah itu kan HPP-nya kita ya lumayan mahal lah, lumayan berat, resikonya juga tinggi. Kalau misalkan ada BS atau barang gagal, 1 piece itu udah jadi ada barang gagal 1 piece itu udah pasti gitu, keuntungan dari 1 lusin udah nggak ada gitu, karena 1 piece itu udah berat, makanya harga juga di up lagi supaya tinggi. Tapi rata-rata untuk penjualannya itu per lusin seperti itu atau per apa ya? Kilo. Atau per apa sih kalau di kaos kaki itu, Pak?
paling per lusin per kilo rata-rata itu untuk kayak barang-barang gagal mesin gitu kan. Kalau gagal mesin itu nggak mungkin kalau di lusin, pasti itu di kilo lah gitu. Rata-rata kita jual satu harga per lusin. Untuk omset yang didapat dari penjualan yang Bapak dapatkan itu kira-kira berapa ya Pak? Karena kan tadi mendengar harganya saja sudah memiliki harga yang berbeda gitu dari setiap jenis kaos kaki yang diproduksi. Kalau kita nentuin omset tuh kan jadi kita hitung HPP jadi harga modal produksi ya, dari mulai bahan baku, alat-alat bantu, gaji karyawan, listrik, sama yang lainnya gitu. Jadi kalau misalkan bahan baku sama yang lain gitu, keperluan produksi sampai siap jual tuh, contoh modalnya 30.000 gitu kan. Dari 30.000 itu kita ngambil keuntungan 15% rata-rata. Jadi semua produk kita ngambil 15%. Ada yang 10, ada yang 15 gitu. Oh, berarti keuntungan yang Bapak dapat dari setiap harga kaos kakinya itu 15%? Antara 10 sampai 15%. Gimana tipe kaos kakinya punya Pak? Gitu. Kalau boleh saya tahu, kan pasti dari setiap jenis kaos kaki itu atau dari setiap pengusaha kaos kaki yang ada di sini memiliki kelebihan yang dicirikan oleh masing-masing perusahaan. Nah, untuk perusahaan Bapak sendiri, apa sih kelebihan dari produk Bapak sehingga Bapak percaya diri untuk memasarkan produk Bapak tersebut? Kalau kelebihan sih nggak ada, cuma kita mainkan di kualitas, dari kerapihan barang, sama dari motif model-model itu kan. Kalau orang lain kan kebanyakan model monoton, cuma 1-2 model gitu kan. Tapi kalau di kita ya kita sebisa mungkin model dibanyakin aja semuanya gitu. Jadi segala ada, dari mulai yang kecil sampai yang gede gitu kan. Kayak model motif tuh kita dikumplitin. Jadi logika aja lah. Kalau misalkan ada yang belanja kan, rata-rata kalau misalkan mereka tuh pengen nyari satu pabrik yang barang itu ada di situ semua gitu. Jadi dia tuh nggak bakalan kemana-mana. Contoh kalau misalkan kayak di Nanjung gitu kan, ada banyak pabrik produksi ini, barang ini, muter lagi ke sana, beli barang itu, muter lagi ke sana, barang itu kan, itu membuang waktu gitu kan, membuang waktu sama ya tenaga juga gitu. Tapi kalau misalkan kayak kita dari mulai baby sampai yang dewasa ya komplit lah gitu kan. Jadi mereka juga kalau misalkan belanja udah di satu tempat gitu kan, itu mungkin jadi daya tarik produksi kita gitu. Oh, sekaligus merupakan ciri khas mungkin ya Pak. Jadi perusahaan Bapak lebih banyak dikenal orang itu karena memiliki jenis-jenis kaos kaki yang tidak dimiliki oleh perusahaan lain. Nah itu jadi kita ya permainannya lah dari model aja. Untuk motivasi sendiri Pak, mengapa Bapak memilih atau lebih tertarik kepada usaha kaos kaki ini? Kan tadi Bapak bilang Bapak sebelumnya mempunyai usaha di bidang lain, tetapi Bapak memilih kaos kaki ini. Kenapa Pak? Apa yang membuat kaos kaki begitu menarik di mata Bapak? Ya mungkin rezekinya udah di sana. Ya karena kan walaupun kita usaha kemana-mana, tapi rezeki itu nggak di bidang itu ya percuma. Kita punya uang 1 karung ya pasti habis. Tapi kalau misalkan kita udah dijodohin sama satu usaha itu, ya walaupun kita nggak ada modal pasti ya rezeki itu datang gitu. Contohnya ya kayak teman, dia nggak ada modal tapi dia rezekinya di kaos kaki gitu kan. Dia pertama nyaloin, terus dropship, dikit-dikit kumpulin, ada modal, sekarang dibuka online, ya alhamdulillah lah dia udah maju, udah beli rumah, mobil gitu kan. Ya intinya rezekinya ya namanya usaha kan dimana rezekinya masing-masing gitu. Enggak kita harus berpatok ke kayak ini keuntungan gede, tapi kan kalau bukan rezekinya ya percuma lah, intinya kan. Untuk kaos kaki ini
pastinya Pak ya, tiap perusahaan itu mempunyai kendala-kendala yang membuat mereka tuh menjadi mungkin tersendat usahanya. Nah, untuk perusahaan Bapak sendiri, apakah ada kendala dan bagaimana sih jenis kendala yang Bapak rasakan ketika Bapak membuka usaha kaos kaki ini? Ya, kendala tuh kita kebanyakan dari bahan baku. Kebanyakan kan kita 80% kita masih ngandelin barang impor gitu kan. Impor dari Cina, apalagi sekarang Cina ya dengar-dengar lagi ada krisis energi itu ini lah, nggak tahu gimana. Ya waktu kemarin mungkin kendala Covid, sekarang krisis energi atau apa gitu kan, kurang tahu juga. Bahan baku susah, harga ya otomatis pasti naik gitu kan. Sedangkan kita kayak ke pengepul kaos kaki gitu, kayak ke bandar lah, kita mau naikin harga juga ya susah gitu. Jangankan pengen 1.000-2.000 untuk ngejar kenaikan harga bahan baku, naik 500 rupiah juga ya susah gitu kan. Bukan, makanya kita ngakalin, kadang kita oplos pakai bahan-bahan baku yang lokal yang murah gitu, seperti bahan baku kalau benang kan kebanyakan Majalaya nih. Majalaya ya harganya lebih murah, kita oplos pakai di sana untuk nyimbangin HPP itu tersendiri gitu. Nah, dari kisah inspiratif yang telah Bapak Gundi berikan kepada kami sebagai penonton dan saya sebagai pewawancara, tentunya boleh tidak Pak untuk memberikan sedikit motivasinya untuk para pengusaha muda untuk bisa merintis sehingga bisa sukses seperti Bapak? Ya intinya yakin aja. Kalau saya tuh prinsipnya gini ya, orang lain bisa masa kita nggak bisa, udah gitu aja gitu. Kalau misalkan kita nggak bisa, orang lain bisa, berarti ada kesalahan dari diri kita. Udah simpel aja prinsip hidup, jangan berbelit-belit apa kemana-mana, simpel prinsipnya, udah titik set gitu, yakin pasti bisa. Kepada Bapak Gundi, mohon maaf saya telah mengganggu waktu istirahatnya untuk diwawancara. Semoga inspirasi atau kisah inspiratif dari Bapak Gundi mengenai usahanya dapat kita ambil sehingga kita bisa menjadi seorang pengusaha yang sukses dan handal seperti Bapak Gundi ini. Terima kasih ya Pak. Ya.